7 pertandingan binaraga terbaik menurut Aji Strongman. Ada gitu ya? Gak cuma hadiah yang minta Alkur, ini adalah kreativitas yang ada di dalam pertandingan ini. Dan di situ dan gue kalah. Di situ gue baru memutuskan gue pakai PED gitu guys. Menang. Kalah. Gue masuk nomor 6. Ya enggak, yang penting masuk final guys. Karena apa? Karena final malamnya bisa ketemu Marcus Rule. Lu tau Marcus Rule itu one of the biggest bodybuilder in the world. Dia punya trapesius yang hampir nutupin lehernya. Jadi habis kuping, trapesius, terus pundak. Salah satu pertandingan terbaik ya. Ronnie Coleman Signature Series Classic. Ini pertama kalinya pertandingan open untuk Southeast Asia, bahkan sampai orang Doha orang Bahrain itu ikutan EIC. Kenapa EIC gue taruh nomor 2? Karena dia suatu terobosan yang dia lakukan, karena tahu sekarang ini anak-anak muda sekarang udah beralih semua ke main fisik. Semua anak-anak muda sekarang mau jadi main fisik. Bahkan ada yang mau jadi klasik fisik. Itu semua juga kiblatnya di IFBB guys. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Kita ada di Strong News. Strongman News ini adalah satu konten di mana gua bikin yang menurut gua terbaik gitu. Bisa juga jadi bicep terbaik, back terbaik, udah pernah. Terus juga gym terbaik belum ya? Wah boleh tuh, gym terbaik boleh. Gua harus nyobain dulu. Terus juga gue tuh yang udah pernah tuh main fitness, main fisik, MP yang menurut gue dia terbaik siapa. Terus juga klasik fisik juga gue pernah bikin yang nomor 1 Mas Fani Fuad. Ya iyalah dia yang masuk Olimpiade ya. Oke, nah kali ini guys gue mau bikin judulnya apa? 7 pertandingan binaraga terbaik menurut Aji Strongman. Ada gitu ya? Oke, dari nomor 7, most likely gue hampir ikut semua pertandingan yang gue sebut sih, anjay. Tapi kayaknya 2 gue gak ikut. 3 sorry. Yang pertama adalah Pesta Raga. Tunggu, gue sebelum menyebutin ini berdasarkan pertandingan ini bukan ya selain prize money, maksudnya nggak cuma hadiah yang minta Alkur, ini adalah kreativitas yang ada di dalam pertandingan ini dan kontennya atau gimmick itu kan kayak konten ya, gimmicknya itu bagus banget dan belum ada di pertandingan yang lain guys. Yang pertama adalah Pesta Raga. Kenapa Pesta Raga? Pertama, ini adalah tempatnya atau harinya semua atlet-atlet binaraga berkumpul guys. Jadi Pesta Raga itu 3 hari. Pertama Jumat gue nimbang di Balai Sarbini 2006, gue ingat banget tuh. Di Balai Sarbini di tempat Indonesia Idol bikin acara. Itu dia bikin expo. Di depannya ada expo. Dulu masuk kalau nggak salah bayar, gue lupa deh. Bayar deh kayaknya, masuk bayar. Di situ kita hari Sabtunya tanding, hari Minggunya dia bikin show. Adera itu bikin show. Itu pada guest post atlet-atlet dia yang ada di tim Rai, yang ada yang pokoknya yang orang-orang terdekatnya Mas Ade itu pada guest post semua. Dan atlet-atlet yang juara di kelas sebelumnya di hari Sabtu diundang untuk datang di hari Minggu dan mereka pada guest post guys. Itu keren banget. Jadi 3 hari itu bisa ketemu
idola-idola lu semua yang ada di majalah, semua sportisi yang ada di majalah Adiraga, yang ada di majalah Ultimate dulu, gue lupa majalahnya mereknya apa. Itu semua kumpul, dan pertama kali itulah di situ gue pertama kali ketemu Ricky Samsuri. Gue udah pernah cerita tuh sama di sini ya yo, di podcast ya, sama Mbak Novi ya. Gue ketemu Ricky Samsuri, dulu dia pakai polo shirt warna biru dongker, anjing gue inget banget. 2006 gue inget banget Ricky Samsuri pakai polo shirt dongker, lengan pendek, terus dia pakai jeans, polo shirtnya itu kalau nggak salah dimasukin deh, dan itu forearmnya tuh gede banget ya. Gue belum pernah lihat cowok forearmnya segede Ricky Samsuri ya. Uratnya juga vascularity-nya gokil, dan dia Ricky Samsuri itu terkenal itu dengan chest-nya yang tebel dan tricep-nya juga keren banget. Jadi di situ gue ngelihat Ricky Samsuri pertama kali, dan gue amazed ada orang yang sekeren itu badannya, karena dia dulu ada di poster Pro Lab kalau nggak salah. Dan di gym gue dulu ada 2 atlet Pro Lab, ada Stan McQuay sama Ricky Samsuri itu. Jadi itu menurut gue amazing banget, dan gue kayak bisa gak sih punya badan kayak gitu loh. Itu sih gokil sih. Dan di pertandingan itu gue sempat ikut Pesaraga gue ikut Pesaraga 2007 yang setahun berikutnya, karena gue terinspirasi gue harus ikut nih Pesaraga tahun depan gitu kan. Dan gue guys, waktu itu gue masih kuliah, gue masuk final guys. Jadi gue masuk top 10. Kalau Adere dia maunya top 10. Kalau dulu Papsi itu maunya top 6 gitu. Jadi gue masuk final di kelas berat guys. Lu bayangin gue bersama dulu senior gue di Binaraga itu ada almarhum Dadang Indra, ada almarhum Agus Lobo, itu orang Papua, tinggi banget dan gede banget, beratnya juga di atas 100. Pokoknya tuh dulu yang di atas 100 nih Binaraga kayak cuma ada 3 deh. Gua, Iget, sama Agus Lobo itu yang beratnya di atas 100, jadi nggak banyak ya. Dan itu gue bisa masuk final, gue bangga banget. Oh ada Bang Sandi juga, Bang almarhum Sandi Yuda, dia juga ikut juara 2. Juara 1-nya almarhum Dadang Indra yang punya Fire Gym di Bandung. Dan itu momen berkesan gue. Pesaraga itu one of the best moment. Gue bisa tanding di situ, gue bisa masuk final, dan gue bisa posing pakai lagu The Game Triple H gitu guys. Yang nomor 6 nih, gue juga ikut. Nama pertandingannya Mr. Indonesia. Jadi konsep Mr. Indonesia ini bagus banget, itu dia pakai sistem championship. Sorry. Satu seri Mr. Indonesia itu pemenang-pemenangnya dari kelas 55 sampai 85 plus dikumpulin. Juara 1 2 3 di seri 1, 1 2 3 seri 2, 1 2 3 seri 3 untuk dikumpulin di grand final di Jakarta, yaitu di highlight di Ancol untuk grand final Mr. Indonesia, dan memperebutkan piala siapa yang menjadi Mr. Indonesia di tahun tersebut. Untuk di 2005 kalau gue nggak salah, mohon maaf, itu Mr. Indonesianya kalau nggak salah Roy ya, kalau gue nggak salah Bang Roy yang juara. Dan 2006 2007 itu di highlight yang menang itu Bang Rizal, the best posernya Bang Wempi apa the best poser itu Bang Yana Komara. Jadi gue ikut yang di seri 2 di Semarang, gue juara 3, gue berhak masuk final di grand final di highlight. Dan itu emang keren banget. Itu salah satu, kalau kalian boleh tanya, di zaman itu salah satu pertandingan favorit bodybuilder, karena mereka ketemu best of the best ya. Jadi best of the best di seri 1, the best yang seri 2, dan the best yang seri 3 dikumpulin. Jadi satu kelas isinya 9 orang doang, kan 3 kali 3 ada 3 seri gitu guys. Dan gua di grand final, gua gak masuk final, dan itu nyesek banget. Dan situ gue memutuskan untuk pakai PED. Tuh, jadi lu bayangin ya, gue Mr. Indonesia itu masih minum whey doang tuh sama amino.
ya sama Ultra Rip. Sampai gue ke Grand Final Mister Indonesia. Itu gue di situ dan gue kalah. Di situ gue baru memutuskan gue pakai PED. Gitu guys. Menang. Kalah. Dan tapi dari situ badan gue jadi gede banget. Itu badan gue kayak meledak gitu loh. Dulu gue nggak pernah, berat gue tuh nggak pernah di atas 110 ya. Dengan perut yang ya lu tau lah, papan penggilesan. Gue nggak pernah berat gue di atas 110 dan emang sih PED kampret itu membuat kita menjadi lebih kuat, lebih gede, powernya, semuanya itu. Bahu gue jadi gede banget, tangan gue jadi gede, paha gue juga jadi gede. Tapi ya itu, semua ada harga yang harus dibayar. Anjay, bukan harga itu ego. Semua itu ada resikonya. Dan menurut gue itu gak worth it guys. Kenapa gak worth it? Karena hidup kita iya bisa juga dipertaruhkan. Dan yang kedua, funnya juga sama aja. Di building itu kan sebuah journey ya. Ya mungkin kalau emang maksimal gue mungkin dulu gue nggak bisa juara, ya mungkin banyak yang harus diperbaiki dari segi diet gue gitu. Bukannya malah dosis yang gue tambah. Itu salah satu kesalahan gue. Yang ada gue nggak memperbaiki conditioning gue. Yang ada gue makin gede banget. Jadi makin gede. Tapi condition gue ya nggak gue perbaikin. Itu ya gue datang dengan package yang gede doang. Jadi Aji tuh terkenalnya gede gitu. Aji gede banget tuh, yang gede tuh. Tapi conditioning nggak dapet. Oke, sorry, agak sedikit sentimental ya. Yang kelima, urutan kelima itu adalah Ultimate Championship. Nah, kenapa ini menurut gue bagus? Karena Ultimate itu bikin suatu pertandingan, dia memulai ada kelas invitationalnya. Jadi gini, dulu Binariga kan terkenal dengan yang menang itu aja, kelas 65, kalau nggak Hence, Cornelis, kelas 70, kalau nggak orang Bandung tuh yo Ade Iman, kalau nggak si Anu gitu. 75, kalau nggak Iwan Samurai, Bang Rijal gitu. Kalau 80, kalau nggak Bang Yana, Komara, kalau nggak Bang siapa gitu. 85-nya pasti Bang Roy, Bang Yudis gitu kan. Jadi mereka tuh kalau mau ada pertandingan gede pasti udah antipati dengan hal itu. Ada Bang Edeng Sambas, ada Bang Hendra Zen gitu. Nah, konsep dari Ultimate Championship itu waktu itu yang diadakan di Museum Tanah Airku di Taman Mini. Itu dia pakai sistem pertandingan kelas biasa 55 sampai 80 plus. 80 kg plus yang biasanya 85 plus. Jadi satu kelas dihapus, 85 plusnya dihapus, diganti 80 plus. Tapi yang dihapus itu dijadiin kelas invitasi. Jadi yang juara-juara PON, juara 1, 2, 3 kejurnas itu kumpulnya di situ, di invitational. Jadi waktu itu menurut gue cukup adil ya. Jadi gue nggak, jadi yang kelas-kelas kecilnya nggak bakal ketemu Asri Lawandi, nggak bakal ada Edeng Sambas, dan yang udah dedengkotnya tuh semua dipindahin ke invitational. Dan di situ gue ikut kelas 80 plus. Gue masuk nomor 6, ya enggak, yang penting masuk final guys. Karena apa? Karena final malamnya bisa ketemu Markus Rul. Lu tau Markus Rul itu one of the biggest bodybuilder in the world. Dia punya trapesius yang hampir nutupin lehernya. Jadi habis kuping, trapesius, terus pundak. Jadi lehernya nggak ada. Dan itu orang gede banget, super gede. Kenapa gue bilang super gede? Karena gue pernah papasan pas dia di guest post. Dia dikasih Dream 10 itu sebelum kelas gue kan. Jadi abis kelas 80 plus selesai final, individual rutin, itu mau kelas invitational, hiburannya Markus Rul guest post. Jadi gue papasan, karena gue peserta terakhir, gue papasan sama Markus Rul dan itu gede banget.
gede banget, shouldernya segede itu sih. Dia beratnya di situ 140 tapi kering guys, gede banget, pahanya gede banget, bajunya dia pakai baju rugby itu juga gede banget guys. Dan itu gua angkat topi buat Ultimate mendatangkan Marcus Rule, salah satu Olympia contender ke Indonesia, dan itu membuat mata kita terbuka kalau Olympia tuh ya segede gitu. Jadi lu mau angan-angan tanding Olympia ya kayaknya agak jauh sih. Kalau sekarang bisa sepanggung dengan Chris Bumstead, ya nggak yo? Oke, yang berikutnya ada pertandingan yang gue nggak ikutin tapi ini keren banget, namanya Stadium Best of the Best. Yang bikin tuh dulu sponsor utamanya Amidis, karena kalau nggak salah tuh yang punya Amidis yang punya klub stadium itu adalah yang punya Amidis apa gimana gitu. Nah itu sponsor utamanya Best of the Best yang diadain di Kemayoran. Gue datang langsung lihat, dan itu pertama kalinya gue ngeliat Putu Sembah. Putu Sembah itu binaraga kelas 85. Dulu dia PT di Gold Gym Menteng, terus juga sempat kerja di Osborne juga gitu ya. Dan gue lihat badannya Putu keras banget, sekeras batu badannya tuh, kayak batu. Putu itu gokil, dan dia waktu itu prejudging dia kalah sama dia tanding sama Sazali. Sazali itu salah satu legendnya Malaysia. Dia hampir 10 kali juara Mr. World, WBBF, Mr. Universe. Dia juara kelas 70. Datang ke Indonesia karena waktu itu hadiahnya di Best of the Best, Stadium Best of the Best ini berapa puluh juta apa 35 juta gitu. Dia datang, tim Malaysia juga datang. Ada Sazali, ada Sukri yang pahanya gede banget tuh. Dan prejudging gue sangat menyayangkan Putu itu dia pakai Dream 10. Dia bukan pakai Dream 10, sorry. Dia kayak pakai semprot Gentana apa gue nggak tahu. Itu luntur. Akhirnya jadi dia pas di prejudging di compare sama Sazali, badannya cemong, itu jelek banget, ya Allah, luntur. Mendingan dia pakai Dream 10 sekalian gitu yang warna gold brown, itu paling gokil ya. Akhirnya gue ketemu di backstage itu mau final, dan Putu bilang iya nih salah pakai colornya, balik lagi udah pakai Dream 10 lagi. Iya yang pakai Dream 10 lagi, dan akhirnya Putu juara 2. Menurut gue guys ya, ini menurut gue nih, hati gue bilang Putu juara 1, harusnya Sazali kalah karena Putu tuh keras banget ya. Jadi ya it is what it is. Ya udah, mungkin jurinya emang suka Sazali. It's okay. Nah berikutnya adalah ini salah satu pertandingan terbaik ya, Ronnie Coleman Signature Series Classic. Ini pertama kalinya pertandingan open untuk Southeast Asia, bahkan sampai orang Doha orang Bahrain itu ikutan. Orang Filipina tapi kerjanya di Kuwait juga ikutan. Itu badannya gokil sih. Mungkin itu temennya Big Ramy kali itu. Dia keras banget. Di situ hadiahnya 100 juta untuk pertama kalinya ini the biggest prize in bodybuilding di Indonesia. Itu 100 juta hadiahnya. Dan bos juga bos Yudi memprovide semuanya itu dengan keren. Seri pertama bukan seri pertama. Pertama diadain Ronnie Coleman Classic itu di Taman Mini. Yang kedua tahun berikutnya itu diadain di Ancol. Ada kayak satu gedung, lupa nama gedungnya, di Ancol Convention Center. Dan itu gede banget. Terus bikin bikin expo ini, suplemen semua, hampir semua brand ada, dan di situ orang bisa foto sama Shawn Rhoden, bisa foto sama Ronnie Coleman. Lu udah pernah belum foto sama Ronnie Coleman yo? Lalu fotonya sama posternya. Nah Ronnie Coleman juga datang langsung, dan itu gilanya dari Ronnie Coleman dan Shawn Rhoden tuh datang Mr. Olympia 8 kali, dan Shawn Rhoden waktu itu belum jadi Mr. Olympia, tapi setelah itu jadi Mr. Olympia. Jadi dua Mr. Olympia datang ke Indonesia, itu gokil sih. Pak Yudi itu the best sih menurut gua. Dia cinta banget sama binaraga. Akhirnya seluruh
effortnya yang dia lakukan untuk bodybuilding di Indonesia sih terbayar sih bos, dengan mendatangkan Ronnie Coleman 2 tahun berturut-turut itu gokil. Dan duitnya itu nggak sedikit, gue tahu dia boncos ya. Tapi ya bos, biar boncos asal kesohor ya yo. Semua orang ngomongin Ronnie Coleman Classic. Pertandingan itu juga keren banget, bikinnya best of the best, sistemnya juga sistem the best of the best gitu. Jadi dikumpulin juara-juaranya jadi satu guys. Yang berikutnya nomor 2. Ini suatu gebrakan yang dilakukan di dalam negeri untuk mendatangkan federasi lain selain WBPF, yaitu EIC. Kenapa EIC gue taruh nomor 2? Karena dia suatu terobosan yang dia lakukan, karena tahu sekarang ini anak-anak muda sekarang udah beralih semua ke main fisik. Semua anak-anak muda sekarang mau jadi main fisik, bahkan ada yang mau jadi klasik fisik. Itu semua juga kiblatnya di IFBB guys. Semua mau jadi the next Chris Bumstead dan Raymond Dino. Semua mau jadi, siapa juara satunya MP yo? Ryan Terry. Semua mau jadi, siapa lagi yo, gue nggak apa lagi main fisik, Ali Bilal ya gak. Nah jadi sekarang akhirnya di provide datang ke Indonesia, kalian bisa nggak jauh-jauh ke Malai, ke Thailand untuk tanding NPC IFBB. Kalian bisa merasakan suasananya di EIC. Selamat nih ya buat EIC, bagus banget bikin pertandingan, kemasannya juga udah mulai standar internasional. Waktu itu gue diundang pertama kali di Hall Basket Istora Senayan. Bagus banget, ada tempat VIP-nya, buffet ya, bisa makan buffet sama Dimas. Waktu itu gue makan buffet. Jadi emang packagingnya udah semi entertainment ya, bagus banget gitu. Jadi EIC selamat tahun ini kalau nggak salah di Bali. Semoga lancar pertandingannya dan semoga anak-anak muda juga makin terarah ya. Jadi mau ikut mana IFBB ya silakan, udah ada jalannya. Ada yang mau ikut WBPF ya kayak federasi di Indonesia, di PBFI ya silakan. Jadi semua juga saling jalan beriringan gitu. Dan yang pertama, udah pasti yang pertama adalah Indonesia Fitness Festival, IFF. Kenapa IFF? Karena ada Rawor di situ. Kenapa ada Rawor? Ya karena Rawor itu adalah gua. Jadi IFF guys sudah ini berjalan tahun keempat ya. Berjalan tahun keempat, udah season keempat. IFF mendatangkan atau memberikan suguhan yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini 4 cabur jadi satu aja udah pusing kan. Ini ada 4. Jadi gimana kita panitianya saling kolaborasinya tuh puyeng guys. Tapi kita make a fun. Gue happy banget kemarin di mall, itu mall terbesar di Bekasi ya, Grand Mall itu, The Grand Mall. Jadi di situ pecah banget guys. Gua nih jujur gue itu sampai ke toilet nggak bisa guys di Grand Mall itu, karena toiletnya cuma satu dekat eskalator. Jadi gua waktu itu kencing kadang ke musola, ke bawah, ke basement, kadang juga kencing deket luar kan. Jadi emang gokil sih, rame banget. Itu semua gabungan dari 4 cabur. Ada Panco, gengnya Bang Bowo, ada gengnya VJ Calisthenics, ada gengnya Rawor angkat berat, dan gengnya Mas Canggih body contest. Semua nongkrong di situ jadi satu, bisa saling ketemu, bisa kalian saling konten satu sama lain. Dan saksikan IFF seri keempat itu ada di salah satu mall terbesar di Tangerang, di Tangsel ya, Mall The Alam Sutra. Jadi kita ada hallnya itu, di main hallnya lebih dari 1000 meter kita pakai buat 4 cabur. Itu gokil sih, gue nggak tahu ini ntar ngebagi soundnya gimana. Yang jelas ini menarik banget. Ini salah satu mall terbesar, ada Ionnya, ada Binus juga di situ. Ada beberapa, ada yang main golf juga di sekitar situ ada. Jadi saksikan ya kalian September ini, 28 September, 26 sampai 28 September 2025 hanya di IFF, Indonesia Fitness Festival. Selamat. Kok selamat? Oke, itu dia
7-1, 7 pertandingan binaraga terbaik menurut Aji Strongman. Kalau menurut Anda, tulis di komentar. And we close this.